Nah, di sini tadi azan, jadi terpotong sebentar. Kita lanjutkan ya. Langsung saja. Saya ulangi, berarti kita belum mau mensubstitusikan. Sehingga kita tulis dulu limitnya. Nanti seperti 8. Kalau sudah seperti ini, kita lihat satu persatu. 8 per X kuadrat. Ini yang atas tidak ada X-nya, yang bawah ada X-nya, sehingga tidak bisa dicoret ya, sudah paling sederhana, dituliskan lagi saja. 8 per X kuadrat. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya ke sampingnya ya, 6X dan X kuadrat. Di sini ada X-nya, ini ada X kuadratnya. Sehingga boleh dicoret, X-nya kita hilangkan. Di sini berarti X-nya kan kuadrat. Kuadrat sudah dicoret 1, berarti sisanya 2 kurangi 1, 1. Karena sisanya 1, cukup kuadratnya saja yang kita coret. Sehingga hasilnya ditambah 6 per X. Nah, sampingnya di sini ada X kuadrat atas, bawah ada X kuadrat. Sehingga sisanya cuman min 5. Pernya tetap. Ini ya. Begitu juga yang bawahnya, di sini 2, ini X kuadrat. Atasnya kan tidak punya X, bawahnya ada X kuadrat, sehingga tidak bisa dicoret ya, sehingga tetap. Sedangkan sampingnya di sini ada X, bawahnya ada X kuadrat, boleh kita hilangkan. Ininya berarti sisanya 2 kurangi 1, 1 ya, 1 berarti tidak perlu ditulis. Atas hilang bukan berarti 0 loh ya, atasnya hilang seperti ini berarti angkanya adalah 1. Sedangkan yang ini sama-sama X kuadrat. Nah, ini juga hilang, bukan berarti nanti jadi 0, bukan, tetapi jadinya 1, depannya min berarti min 1. Nah, sampai sini jangan lupa kita tuliskan langkahnya, substitusikan tak hingganya ke X. Limnya nanti tidak usah ditulis gitu ya, tetapi harus tetap ditulis langkahnya. Kebanyakan lupa menulis langkahnya. Hal ini bertujuan bahwa selain kita mendapatkan ilmu, sejatinya itu matematika elektro itu juga punya suatu tujuan tersendiri, nggak cuma dapat ilmu tetapi ada soft skillnya. Soft skillnya yaitu menuliskan langkah-langkah secara runtut. Dengan demikian suatu saat jika kalian nanti bekerja di bidang tertentu gitu ya, kalau kalian mempunyai suatu ide pemecahan masalah, kalian tidak akan bingung menyampaikannya karena sudah terbiasa menuliskan langkah-langkah, hubungannya ke sana. Sehingga dalam suatu ide nanti kalian istilahnya tidak hanya diri kalian sendiri dan Tuhan yang tahu, tetapi kalian juga bisa menyampaikan ide dalam pemecahan masalah itu ke masyarakat umum atau ke tim atau ke orang lain gitu istilahnya. Sehingga dalam mengerjakan suatu soal dalam matematika elektro nanti semua langkahnya ditulis dengan runtut ya, itu melatih pola pikir kita. Efeknya nanti ke sana tanpa kita sadari seperti itu. Walaupun mungkin yang penting kan jawabannya, iya memang jawabannya itu memang penting, tetapi langkah juga tidak kalah penting karena di sini pola pikirlah yang kita latih sebagai soft skill kita. Itu tanpa kita sadari kita belajar itu gitu. Itu ya, sehingga jangan lupa langkahnya ditulis. Langkah yang saya maksud yang biasanya terlupakan adalah kita substitusikan dulu tak hingga ke X-nya. Sehingga diperoleh 8 tak hingga kuadrat gini ya. Tak hingga min 5 per 2 per tak hingga kuadrat tambah ini kuadrat ya, 1 per tak hingga min 1. Seperti ini gitu. Sehingga diperoleh hasilnya, limitnya tidak perlu ditulis karena X-nya sudah kita ganti dengan tak hingga ya, sehingga limitnya boleh ditinggal gitu. Sehingga ini nanti jawabannya tak hingga kuadrat, tak hingga tambah 6 per tak hingga dikurangi 5 per 2 per tak hingga kuadrat lagi ya, tak hingga tambah 1 per tak hingga dikurangi 1. 8 dibagi tak hingga, sudah nonton video yang pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum masuk ke limit tak hingga. Suatu konstanta dibagi tak hingga hasilnya pasti 0. Sehingga ini walaupun hasilnya 6 ya, atasnya 6, 8, ini kan konstanta dibagi tak hingga hasilnya tetap 0. Ini berarti 0 tambah 0 kurangi 1 sama dengan 0 tambah 0, 0 dikurangi 5 hasilnya min 5.
0 tambah 0 0 kurangi 1 hasilnya min 1, min 5 per min 1 hasilnya 5. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Yang kebanyakan langkah ininya di skip langsung ke sini gitu. Nggak apa-apa, itu jawabannya benar sebenarnya. Cuman kita juga harus, saya tekankan lagi ya, berlatih untuk pola pikir. Pola pikir bahwa dalam suatu masalah itu biasanya memecahkan masalahnya harus runtut sesuai dengan pikiran. Kadang kan langsung skip gitu ya. Jadi nanti dalam penyelesaian masalah ada yang ke skip. Itu nanti fatal, takutnya seperti itu. Sehingga saya harapkan selain kita belajar ilmunya, jawaban yang benar, kita juga belajar pola pikir yang runtut. Itu tujuannya. Itu ya. Nanti kalau misalnya mengerjakan soal seperti ini, silahkan dikerjakan yang runtut gitu. Itu nanti akan mendapatkan nilai penuh dari saya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di forum. Kalau tidak ada, kita lanjutkan video berikutnya, pembahasan kuis 1 nomor 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.